Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Felix Arisandi Abdullah dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Baik, pada hari ini saya akan menayangkan sebuah video dengan tema perkembangan kemampuan gerak dan minat melakukan aktivitas fisik. Perkembangan koordinasi gerak. Koordinasi gerak adalah kemampuan untuk mengontrol gerak tubuh, sehingga apabila ia mampu bergerak dengan mudah, lancar, dan rangkaian geraknya serta iramanya terkontrol dengan baik, seseorang tersebut umumnya ia mampu melakukan gerak aktivitas fisik. Karena apa? Karena seseorang yang sudah terbiasa melakukan aktivitas gerak fisik, itu dia mampu melakukan gerak tersebut dengan baik. Gerak aktivitas fisik seperti apakah yang dilakukan? Contohnya, menendang bola, menggiring bola. Nah, disinilah apabila seseorang yang tidak terbiasa melakukan hal tersebut, otomatis dia tidak mampu melakukan gerakan tersebut dengan baik. Tetapi apabila seseorang yang sudah terbiasa dalam melakukan gerak aktivitas fisik, apabila kamu menyuruhnya untuk melakukan gerakan tersebut, dia akan melakukannya dengan lancar dan iramanya akan terkontrol dengan baik. Nah, itu dikatakan bahwa seseorang yang sudah mampu melakukan koordinasi gerak fisik dengan baik. Jadi, koordinasi gerak secara umum antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak ada perbedaan pada sampai umur 11 tahun. Tetapi dapat dijumpai beberapa aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, anak laki-laki lebih baik dalam melakukan aktivitas yang memerlukan kekuatan gerak-gerakannya, yang melibatkan otot-otot besar atau gerakan kasar. Contohnya seperti melempar bola, mengangkat beban. Nah, itulah yang sekarang dilakukan oleh anak laki-laki untuk melakukan kerja otot besar serta gerakan-gerakan yang kasar. Tetapi anak perempuan lebih dominan terhadap melakukan aktivitas yang memerlukan kecermatan gerakannya. Contohnya membuat suatu karya seperti membuat rangkaian sebuah bunga dari bahan-bahan tersebut menjadi suatu bunga yang indah, atau membuat suatu karya atau aktivitas yang memerlukan kecermatan geraknya. Dalam perkembangan penguasaan gerak dasar, anak-anak yang kurang kesempatan melakukan aktivitas fisik akan mengalami hambatan untuk berkembang. Jadi, jika anak-anak yang tidak melakukan aktivitas fisik akan mengalami hambatan dalam perkembangan geraknya. Nah, disitulah anak-anak yang tidak terbiasa melakukan aktivitas fisik atau gerak dasar fisik akan berbeda dengan anak-anak yang dalam kehidupannya selalu melakukan gerak dasar aktivitas fisik. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terhadap perkembangan kemampuan gerak dasar anak? Yang pertama, peningkatan koordinasi tubuh. Jadi, peningkatan koordinasi tubuhnya kurang sehingga membuat anak tersebut susah untuk melakukan aktivitas gerak dasar
tersebut. Ukuran tubuh juga terkadang melebihi kapasitas seorang anak untuk melakukan gerak tersebut, atau tubuhnya tidak menunjang untuk ia melakukan gerak tersebut, sehingga susah untuk melakukan gerakan-gerakan yang mungkin memerlukan daya tahan pada dirinya, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan atau menyelesaikan aktivitas tersebut. Kekuatan otot juga kadang menjadi faktor penyebabnya seorang anak untuk tidak melakukan aktivitas fisik. Karena apa? Mungkin kekuatan ototnya kurang mampu atau kurang kuat untuk melakukan aktivitas gerak dasar yang ingin ia lakukan, atau aktivitas fisik yang ia lakukan dalam kesehariannya atau kehidupan keluarganya. Perkembangan gerak dasar anak yang dapat kita ketahui. Yang pertama, contohnya perkembangan kemampuan berlari. Di situ anak akan mengalami suatu perubahan di mana yang dihasilkan panjang langkah dan irama langkahnya. Jadi, yang dulunya atau sebelumnya dia tidak mampu melakukan langkahnya dengan begitu panjang, tetapi sekarang dia mampu melakukan langkahnya dengan panjang. Nah, itu disitulah dia mengalami suatu perubahan gerak atau perkembangan gerak dalam dirinya, atau iramanya yang dulunya kurang mengalami koordinasi gerak langkahnya, sekarang mengalami suatu gerakan yang koordinasi yang bagus. Nah, disitu dia mengalami suatu perubahan gerak dasar yang dialami. Yang kedua, perkembangan kemampuan melompat. Yang dulunya hanya melompat dengan jarak yang kurang jauh, tapi sekarang sudah mampu melompat dengan jarak yang lumayan, sehingga disitulah dia mengalami suatu perubahan gerak dasar pada anak tersebut. Ataupun yang dulunya hanya melompat dengan 1 meter, tapi sekarang bisa melebihi dari 1 meter ke atas. Nah, itu dia mengalami suatu perubahan dalam perkembangan kemampuan melompat. Yang ketiga, perkembangan kemampuan melempar. Jadi ketika anak tersebut dia mampu melempar benda yang ingin dilemparkannya, dan dulunya hanya jatuh di depannya, tapi sekarang mampu melambung jauh dari posisi atau tempat yang ia lemparkan, itu dia sudah mengalami suatu perubahan gerak dasar yang dapat dialami oleh anak tersebut. Sehingga dengan cara-cara inilah kita dapat melihat perkembangan gerak dasar anak dalam melakukan gerak dasar tersebut. Minat untuk melakukan aktivitas fisik. Apabila sejak kecil anak selalu dikekang atau tidak diberi kesempatan melakukan aktivitas fisik, maka minat untuk melakukan aktivitas itu akan tidak berkembang. Demikian sebaliknya. Artinya, penjelasannya seperti ini. Yang dulunya anak tidak terbiasa dalam melakukan suatu aktivitas fisik, ketika disuruh untuk melakukan mungkin aktivitas yang diberikan itu adalah aktivitas fisik, otomatis minatnya untuk melakukan aktivitas tersebut tidak ada. Karena apa? Karena tidak terbiasa dalam melakukan aktivitas tersebut.
Sebaliknya, seseorang atau seorang anak yang biasanya melakukan aktivitas fisik, ketika disuruh untuk melakukan gerak aktivitas tersebut, nah ketika yang disuruh adalah aktivitas fisik, tetapi dalam kesehariannya atau kehidupannya dia selalu dijumpai dengan gerak-gerak dasar yang mungkin berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah, disitulah dia punya suatu kebiasaan itu yang mungkin membuatnya niatnya bisa melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena terbiasa dengan aktivitas fisik. Anak melakukan aktivitas fisik dipengaruhi oleh kecenderungan sifat yang dimiliki. Yang pertama, kemampuan memusatkan perhatian pada suatu macam aktivitas. Dia akan memusatkan pemikirannya dalam melakukan aktivitas tersebut. Jadi ketika dilakukan suatu gerak atau suatu permainan, anak tersebut akan memusatkan pemikirannya untuk dapat menyelesaikan atau membuat suatu gerak itu menjadi lebih bagus. Yang kedua, semangat untuk mencari pengalaman baru yang cukup tinggi. Jadi, masa perkembangan anak besar ketika sudah terbiasa melakukan gerak-gerak yang biasa atau menurutnya sudah terbiasa, dia akan coba mencari tahu gerakan yang mungkin lebih bagus dari yang biasanya dia lakukan, atau pengalaman yang biasanya dia lakukan. Dia akan mencari tahu yang lebih bagus lagi. Yang ketiga, perkembangan sosialnya makin baik. Jadi anak besar ketika dia keluar ke lingkungan sosialnya, dia akan melakukan perkembangan sosialnya dengan teman-teman itu sangat baik. Yang keempat, perbedaan perilaku anak laki-laki dengan anak perempuan semakin jelas. Ketika sudah menjadi anak yang besar, dia akan mengetahui bahwa perbedaan anak laki-laki dengan anak perempuan semakin jelas, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai suatu perbedaan. Jadi tidak menyamakan ketika masih kecil, selalu menyamakan bahwa sifat anak kecil, sifat anak laki-laki dan anak perempuan selalu sama. Tetapi ketika sudah menjadi anak yang besar, mereka akan mengetahui kejelasannya bahwa perbedaan selalu ada dalam anak laki-laki dan anak perempuan. Semangat untuk menguasai suatu bentuk aktivitas. Jadi ketika mereka melakukan suatu aktivitas, mereka punya semangat untuk melakukan aktivitas tersebut, karena mungkin bagi mereka aktivitas tersebut menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka punya semangat untuk melakukan aktivitas tersebut. Semangat berkompetisi tinggi, semangat untuk bersaing dengan yang teman atau bersaing dengan teman yang lain, itu selalu ada dalam diri anak yang sudah besar. Atau aktivitas fisik anak besar itu yang selalu mereka lakukan dalam aktivitas dasar mereka. Sifat-sifat yang menonjol masa anak besar atau kurang lebih sampai umur 9 tahun. Menyenangi pengulangan aktivitas. Jadi, dia selalu ingin untuk mengulangi setiap aktivitas yang sering dilakukan. Karena apa? Mungkin ada rasa ingin tahu bahwa pengulangan aktivitas itu sangat menunjukkan bahwa dia dapat
memberikan suatu gerakan yang kelincahan, sehingga pengulangan tersebut dia senang untuk melakukannya. Atau bisa jadi dia dengan pengulangan dia dapat mengetahui bahwa kelebihan dan kekurangannya dia dapat mengetahui untuk dikoreksi dan diperbaiki. Rasa ingin tahunya besar. Dia selalu ingin tahu bahwa seperti apakah benda tersebut. Jadi dia mencari tahu, entah maupun dari media sosial maupun dari teman-teman. Dia akan mencari tahu bahwa hal ini seperti apa, ataupun benda ini dipergunakan untuk apa. Dia akan mencari tahu lebih konkret lagi dalam kehidupannya. Lebih menyenangi aktivitas kelompok. Jadi ketika sampai umur 9 tahun, mereka senang untuk melakukan aktivitas kelompok, yang bermain kelompok bersamaan dengan teman-teman. Itu mereka lebih senang untuk melakukan aktivitas tersebut. Berbeda dengan mereka melakukan aktivitas tersendiri. Itu apabila mereka melakukan aktivitas yang sendiri, itu akan membosankan mereka, sehingga mereka lebih senang untuk melakukan aktivitas kelompok. Senang meniru idolanya. Kadang dia selalu meniru idolanya untuk bagaimana cara melakukan gerakan ataupun modelnya, gayanya, cara berbicaranya, karakternya. Apabila dia mengidolakan hal tersebut atau orang tersebut, dia akan selalu menirunya. Selalu ingin persetujuan orang dewasa tentang apa yang dia perbuat. Jadi ketika sudah umur sampai kurang lebih 9 tahun, mereka selalu menanyakan kepada orang dewasa bahwa apa yang mereka lakukan sudah bagus atau masih mempunyai suatu kekurangan. Mereka selalu sharing dengan orang yang sudah menurut mereka sudah berpengalaman atau sudah dewasa, sehingga mereka selalu ingin menanyakan persetujuan orang dewasa terhadap mereka. Usia pertengahan masa anak-anak besar atau usia 10-12, perkembangan sifat-sifat yang menonjol. Yang pertama, baik laki-laki ataupun perempuan menyenangi permainan yang aktif. Mereka selalu senang dengan permainan yang aktif atau yang berdominan pada gerakan-gerakan tubuh, yang membuat mereka senang ketika melakukan gerakan tersebut. Selalu ingin mendapatkan perhatian. Di masa-masa inilah mereka selalu ingin untuk menunjukkan jati diri mereka, sehingga ingin mendapatkan pujian dari orang-orang yang melihat mereka melakukan hal tersebut, sehingga mereka selalu bikin yang istilahnya untuk orang memuji mereka lah. Mudah gembira, tidak memikirkan hal-hal yang membuat mereka tekan dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan orang yang sudah dewasa, yang selalu memikirkan bagaimana menjalani kehidupannya, tetapi mereka hanya memikirkan bagaimana mereka mampu memenuhi keinginan dalam kehidupan mereka. Aktivitas yang diperlukan anak besar yaitu aktivitas yang menggunakan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, pengenalan keterampilan berolahraga. Anak diperkenalkan dengan berbagai macam cabang olahraga. Contohnya
bermain bola menggunakan kaki, memainkan bola menggunakan tangan, memainkan atau mendribbling bola menggunakan kaki. Dan yang kedua, bermain dalam situasi berlomba atau bertanding dengan organisasinya sederhana. Contohnya, berpacu dalam beberapa macam gerakan. Contohnya, lari, lompat, berputar, menerobos, dan sebagainya. Dan yang ketiga, aktivitas pengujian yang menggunakan alat-alat, memanjat tiang atau tali sampai ketinggian tertentu, berlatih dalam situasi drill. Contohnya, menyapa bola ke arah sasaran tertentu berulang-ulang atau melempar bola ke arah sasaran berulang-ulang. Aktivitas bermain atau beregu, bermain sepak bola, bola tangan atau kasti. Jadi dengan bermain ini mereka dapat mengetahui kerjasamanya seperti apa dalam antara kelompok. Bermain atau menari berkelompok dengan bentuk komposisi tertentu. Contohnya, beberapa anak membentuk formasi secara berubah-ubah. Aktivitas mengatasi masalah menurut cara dan kemampuan anak masing-masing. Contohnya, menempuh lintasan dan rintangan tertentu dengan caranya masing-masing, dan untuk mencapai waktu yang ditentukan. Jadi hambatan yang diberikan, mereka berusaha untuk melewati dengan jangkauan waktu yang diberikan atau durasi waktu yang diberikan. Aktivitas gerak dan kreatif, bergerak bebas menurut kreasinya masing-masing, mengikuti macam-macam irama musik. Aktivitas latihan gerak tubuh, pengembangan, contohnya mencoba-coba beberapa macam gerakan menyepak bola agar bisa menemukan dan menyepak yang paling efisien dan efektif. Artinya, mereka melakukan bercoba-coba berulang-ulang kali untuk mencari tahu bagaimana cara menyepak bola yang baik dan kesalahannya seperti apa, sehingga mereka mencoba untuk melakukannya berulang-ulang. Push up untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan, program latihan untuk pengembangan kemampuan fisik. Contohnya, squat jump untuk meningkatkan kekuatan otot ketahanan otot kaki. Jadi mereka melakukan squat jump untuk melatih otot-otot pada kaki mereka atau melakukan daya tahan dalam otot kaki mereka. Latihan relaksasi atau latihan mengatur nafas, latihan pergerakan otot tubuh, latihan pengendaraan otot tubuh. Jadi semuanya ini mereka lakukan untuk mencapai tujuan dalam seorang anak. Jadi gerakan-gerakan tersebut mereka melakukannya bukan hanya untuk kesenangan atau yang mereka inginkan, tapi mereka sudah mulai mempunyai suatu konsep bahwa gerakan yang saya lakukan ini mempunyai suatu tujuan agar kualitas gerakan yang saya lakukan menjadi lebih baik, sehingga aktivitas-aktivitas yang tadinya itu menjadi suatu aktivitas yang menjadi tujuan mereka untuk menjadi seorang atau melakukan gerakan, seorang yang melakukan gerakan dengan baik.
Jadi sekian mungkin dari ini penjelasan saya. Jika ada kata dan kalimat yang kurang menyenangkan dalam teman-teman sekalian, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.